Halo movie lovers, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Kali ini gue akan merangkum alur cerita dari film yang berjudul The Cottage, rilis di tahun 2008. Film ini menceritakan tentang aksi beberapa orang yang sedang melakukan penculikan. Mereka menculik seorang wanita cantik dan meminta tebusan uang yang cukup besar. Namun karena hal bodoh yang mereka lakukan, bukannya mendapatkan uang, mereka malah mendapatkan sesuatu yang lebih mengerikan. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Yuk mari gue rangkumin. Di awal film kita diperkenalkan dengan kakak beradik bernama David dan Peter yang sedang menculik wanita cantik bernama Tracy. Peter dan David membawa Tracy ke sebuah pondok di tengah hutan. Saat sampai di pondok, Tracy yang awalnya pingsan tiba-tiba terbangun dan langsung menghajar Peter. Sampai-sampai hidung si Peter mengalami cedera yang cukup serius. Lalu dengan sigap David dan Peter pun mengunci Tracy di sebuah ruangan. Dan mereka pun menelpon bapaknya Tracy yang bernama Ernie. Dalam obrolannya mereka meminta tebusan uang kepada Ernie dalam jumlah yang cukup banyak kalau Tracy mau selamat. Lalu Ernie pun langsung menyiapkan uang tebusan untuk anaknya tersebut. Dan yang akan mengantarkan uang tersebut adalah saudara dari Tracy yang bernama Andrew. Ernie menyuruh Andrew untuk mengantarkan tas dengan uang tebusan tersebut ke sebuah pondok di sebuah desa terpencil, yang dimana tadi si David sebutkan. Lalu Andrew pun langsung pergi ke tempat lokasi tersebut. Dan setelah kepergian Andrew, Ernie pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengikuti Andrew. Sesampainya di lokasi, benar saja kalau Andrew memang sudah bekerja sama dengan David dan Peter. Dan singkat cerita, karena kebodohan Andrew yang tidak mengecek kembali tas yang dibawanya, ternyata pas tas itu dibuka, isi dalamnya bukanlah uang, melainkan tumpukan tisu dalam jumlah yang cukup banyak. Menyadari hal itu, David dan Peter pun tahu kalau Ernie sudah mengetahui keterlibatan Andrew dalam skema penculikan. Lalu David pun bertanya kepada Andrew, kalau tadi saat menuju ke lokasi, apakah dia sempat diikuti seseorang atau tidak? Andrew pun menjawab kalau dia tidak mengetahui akan hal tersebut. Lalu mereka pun berdebat satu sama lain karena kecerobohan Andrew yang tidak mengecek terlebih dahulu isi tas tersebut. Dan karena kecerobohan Andrew juga, semua rencana mereka pun menjadi kacau. Setelah itu, Andrew pun ingin melihat kondisi dari Tracy. David pun menyuruh Andrew untuk menggunakan penutup wajah terlebih dahulu agar Tracy tidak mengetahui wajah dari Andrew. Namun lagi-lagi Andrew mengulang kecerobohannya. Andrew salah beli topeng penutup wajah. Dan di sisi lain, anak buah dari Ernie mulai turun dari mobil untuk mengecek ada beberapa orang yang ada di pondok tersebut. Lalu karena tahu dibohongi, David dan Peter pun mulai berdiskusi kembali. Lalu David menelpon kembali Ernie dan meminta agar uang tebusannya ditransfer ke dalam rekening saja. Namun ternyata karena mereka semua adalah penculik-penculik yang noob, mereka berdua tidak memiliki rekening. Lalu awalnya dia ingin menggunakan rekening ibu mereka. Namun David menolak dengan alasan kalau dia tidak mau melibatkan ibunya dalam skema penculikan. Setelah itu, Peter pun mempunyai ide untuk menggunakan rekening istrinya. Namun karena Peter nggak tahu berapa nomor rekening istrinya, dia pun harus menanyakan dulu kepada istrinya. Di sini David pun berjanji kepada Peter dan Andrew kalau nanti mereka mendapatkan uang, dia akan membaginya sama rata. Dan David pun langsung memberikan ponsel kepada Peter untuk menelpon istrinya. Namun saat Peter sedang menelpon, tiba-tiba Tracy berteriak sangat kencang. Peter pun kaget mendengar teriakan dari Tracy dan tanpa sengaja Peter pun menjatuhkan ponselnya ke dalam air. Aduh. Dan karena panik, mereka bertiga pun langsung naik ke lantai atas untuk melihat kondisi Tracy.
Namun ternyata mereka bertiga lupa menggunakan penutup wajahnya. Situasi pun menjadi semakin kacau. Di sini David pun berkata kalau ponselnya sekarang sudah rusak karena terkena air. Lalu David pun berinisiatif pergi keluar untuk menelpon Ernie melalui telepon umum. Setelah selesai menelpon, David pun dikejutkan dengan sekumpulan lansia yang menatapnya dengan tatapan yang aneh. Lalu salah satu dari pria lansia tersebut mengatakan kepada David kalau dia harus menutup pintunya rapat-rapat dan jangan membiarkan orang asing masuk ke dalam rumahnya. David yang bingung karena pesan tersebut memutuskan untuk balik ke pondok saja. Dan sesampainya di pondok, David hanya menemukan Andrew yang dalam kondisi pingsan. Lalu saudaranya Peter juga tidak ada dan menghilang entah kemana. Andrew pun memberitahu kalau Tracy lah yang membawa Peter ke tengah hutan. Di sini Tracy memang tipe wanita yang cukup cerdik. Dia mencoba berbagai cara untuk pergi dari tempat itu. Kemudian David dan Andrew pun memutuskan pergi untuk mencari di mana keberadaan Peter. Dan di sisi lain, Tracy yang memaksa Peter agar tetap mengikutinya dengan cara mendorong Peter dari belakang. Sampai di mana mereka pun tiba di sebuah peternakan milik orang lain. Saat Peter memanjat, tanpa ia sadari dompetnya terjatuh di sana. Dan mereka berdua pun mendekati rumah tersebut untuk meminjam telepon. Namun sesampainya di dalam, mereka pun menyadari kalau tidak ada siapapun di rumah itu. Dan mereka berdua pun merasa aneh dengan sebuah ruangan yang terdapat foto-foto aneh yang terpajang. Lalu mereka berdua menemukan sebuah jalan menuju ruang bawah tanah. Setelah itu Tracy begitu kaget saat melihat banyak potongan tangan yang tersimpan di dalam kulkas. Dan mereka pun menyadari kalau rumah tersebut adalah rumah seorang pembunuh berantai yang biasa disebut psikopat. Lalu Tracy pun mencoba membuka pintu ruang bawah tanah tersebut. Dan tiba-tiba psikopat itu pun muncul yang seketika menusuk Tracy dari belakang. Kemudian Peter yang merasa ketakutan langsung berlari untuk menghindari serangan dari psikopat tersebut. Dan ketika Peter ingin kabur, tiba-tiba Tracy berteriak memanggil Peter. Namun Peter pun langsung meninggalkan Tracy begitu saja. Tracy yang saat itu ingin dibunuh psikopat, tiba-tiba Peter kembali dan berhasil memukul psikopat itu dengan sebuah skop hingga psikopat itu pingsan. Lalu Tracy pun menyuruh Peter untuk membunuh psikopat itu sebelum psikopat itu keburu bangun. Akan tetapi nyatanya Peter ragu untuk melakukan hal tersebut. Karena terlalu lama berpikir, akhirnya psikopat itu pun kembali bangun dan langsung membunuh Tracy dengan memenggal kepalanya. Dan tidak hanya itu saja, jari kaki Peter pun dipotong oleh psikopat itu. Dan setelah itu Peter pun dibuat pingsan. Sementara itu David dan Andrew pun dibuat kaget saat melihat anak buah dari Ernie yang tewas dan terikat di sebuah pohon. Mereka berdua pun melanjutkan pencarian sampai di mana dia menemukan sebuah dompet milik Peter. Dan akhirnya mereka pun menemukan sebuah peternakan milik seseorang. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba kaki Andrew terkena jebakan hingga membuat kakinya menjadi terluka parah. Dan dengan keadaan terluka, mereka berdua pun tetap melanjutkan mencari Peter. Di sebuah gudang mereka pun dibuat kaget karena melihat sebuah kepala dari Tracy. Dan di saat yang bersamaan psikopat itu pun menyerang mereka. Dan karena pertarungan tersebut membuat David terluka yang sangat parah. Sementara itu Andrew yang berusaha kabur menjauhi psikopat itu. Sayangnya Andrew tidak berhasil. Dan pada akhirnya Andrew pun terbunuh dan membuat Andrew tewas dengan mengenaskan. Lalu dengan luka yang sangat parah mereka berdua pun bertekad untuk mengalahkan
melempar Peter masuk ke dalam ruang bawah tanah. Tetapi beruntungnya Peter masih memegang ujung tali tersebut. Dia pun menariknya sekuat tenaga dan menyebabkan psikopat itu pun meninggal dengan kehabisan napas. Namun sayangnya Peter pun tidak bisa keluar dari ruang bawah tanah tersebut karena pintu tersebut tertindih tubuh si psikopat itu. Dan Peter pun menyalakan sebuah korek dan mulai menelusuri ruang bawah tanah tersebut. Tapi di sini Peter malah bertemu anak dan istri dari psikopat tersebut yang sama gilanya. Dan mereka pun menyerang Peter. Dan film pun berakhir.